Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tutorial tentang pembuatan website CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Langsung saja kita masuk ke SAM. Karena berhubung SAM saya ada bermasalah karena dihapus oleh antivirus, jadi anggap saja teman-teman membuka SAM di laptop masing-masing ya, dan jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah dijalankan, maka langsung saja kita masuk ke localhost, yaitu yang ada pada SAM kita. Di browser kita, langsung php myadmin. Setelah itu, kita langsung saja membuat basis data terlebih dahulu, atau database kita ya. Di sini kami memberikan namanya CRUD. Nah, untuk tabelnya, saya beri nama user, dan jumlah kolom cukup 3 saja. Nah, kolom pertama adalah ID, jenis tipe datanya integer dengan panjang 50, dan not null, yaitu yang dimana kolom tersebut tidak boleh kosong ya. Oke, kita geser. Di sini jangan lupa dijadikan primary key, karena ini akan dijadikan kunci utama. Auto increment untuk lanjutan otomatis dalam penghitungan. Setelah itu nama dan email. Kita gunakan tipe data varchar saja, dan panjang nilai sama, yaitu 50-50. Isi juga not nullnya ya, centang juga. Sepertinya sudah cukup. Oke, langsung kita simpan saja. Setelah itu, langsung kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini langsung saja kita buat foldernya ya. Buat foldernya di htdoc atau di SAM kita. Jadi bisa diakses oleh browser. Nah, kebetulan sudah saya buat di sini dengan nama CRUD. Langsung kita select saja. Setelah dipilih, maka langsung kita buat file saja. Nantinya ada 3 file, yaitu index.html, process.php, dan script.javascript. Tapi untuk pertama kita buat index.html dulu ya, karena ini untuk tampilan user interface-nya atau UI. Supaya tidak terlalu lama, maka saya langsung mengcopy saja dari script yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk mempersingkat waktunya, di copy, lalu dipaste ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sudah tercopy. Oke. Nah, di sini di bagian head terdapat judul halaman dan link bootstrap. Link bootstrap ini diambil dari browsernya ya, di link tersebut. Title ini adalah untuk judul. Nah, ini adalah linknya, tinggal di copy saja dari website yang ada. Lanjut ke bawah. Di dalam text body ini, kita memiliki sebuah kontainer div. Div-nya kelas kontainer ya. Nah, karena sepertinya ada yang kurang. Sebentar. Oh ya, style CSS-nya. Jadi di sini kita masuk. Saya kembali ke file saya yang sudah saya simpan script
stylenya, jadi tinggal kita copy saja. Ini fungsinya untuk memperbagus letak dan seperti fungsi CSS-nya, memperbagus tampilannya. Nah, kita pasti di sini dengan text stylenya. Untuk margin-marginnya, ketebalannya, letak-letak tulisannya, kotak dan lain-lainnya agar lebih terlihat bagus. Nah, di body ini, di sini kita akan melihat ada teks div ya, dengan kelas container, dan H1 ini adalah judulnya. Judul dari yang nanti kita akan tampilkan di browser kita, yaitu CRUD Web Application yang kami buat ya. Di form ini terdapat 2 ya. Nah, kita lihat dulu. Coba kita tes. Localhost CRUD. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat fungsi dari tag style tadi. Saya save dulu. Nah, kita refresh lagi. Coba kita refresh. Ini dia letaknya di tengah dengan margin yang di atas diberi margin samping kanan. Jadi letaknya lebih bagus dan nyaman dipandang. Nah, kita cek lagi. Nah, seperti tampilan di name ini, kotaknya, emailnya, dan kotak submit save yang berwarna biru ini adalah karena bootstrap tadi ya. Jadi lebih bagus tampilannya. Nah, lanjut di sini tadi sampai yang H1 ya. H1 ini adalah judulnya. Kita lihat seperti ini tampilannya di web browser kita. Lalu lanjut. Nah, di sini adalah form ID my form ini dengan kode my form. Ini adalah digunakan biasanya untuk memasukkan data. Form yang dibuat untuk memasukkan data di sini yaitu di data nama kita dan email yang tadi kita tampilkan di browser ya. Email di sini. Nah, dan ID-nya ini hidden ya, tersembunyi. Jadi ID-nya nanti otomatis akan terbuat setelah penginputannya. Jadi ketika kita input tidak akan nampak ID-nya tapi otomatis terbuat. Nah, di sini ada action process.php, yaitu diatur ke process.php yang menunjukkan bahwa nanti form akan dikirimkan ke file proses.php menggunakan metode post HTTP ya, post ini. Post HTTP. Oke, ini type text. Turunkan. Nah, di sini ada button ya, tag button. Type-nya submit, yaitu untuk yang kita save tadi btn primary ini adalah warna dari bootstrapnya. Nah, di bawah ini ada table ya, tag table dengan ID-nya my table, class table, headernya name, email, dan action. Jadi akan ditampilkan nanti ada 3 kolom, nama, email, dan action untuk headernya. Nah, di sini ada tbody kosong ya, memang sengaja karena nanti akan ditampilkan oleh proses di JavaScript-nya, di script yang lainnya. Nah, di bagian bawah ini ada text script ya, source-nya yaitu link dari JavaScript. Jadi ini adalah yang ini source-nya jQuery 360 min.js adalah pustaka JavaScript populer yang menyederhanakan manipulasi DOM dan tugas-tugas umum lainnya. Jadi
kurang lebih kopinya juga kayak Bootstrap. Dan script yang kedua ini adalah berisi kode JavaScript custom yang mengelola interaksi dengan aplikasi web. Jadi nanti akan kita buat script.js agar bisa terhubung ke user interface yang kita buat di HTML ini. Sepertinya sampai di sini sudah selesai untuk user interface-nya, kayaknya sudah cukup. Oke, kita lanjut ke pembuatan file yang kedua. Nah, kita langsung beri nama saja script .js. Jadi ini adalah script untuk JavaScript-nya ya. Oke. Jadi supaya tidak terlalu lama, langsung saja kita buka Notepad. Jadi ini sudah saya buat sebelumnya, tinggal copy paste supaya menghemat waktu ya. Paste di sini. Oke. Jadi yang paling atas ini adalah dokumen.ready ya. Nah, ini adalah memastikan bahwa kode ini di dalamnya akan dieksekusi ketika DOM atau dokumen object model telah siap. Artinya semua elemen di halaman telah selesai dimuat ya. Oke. Elemen yang di bawah seperti ini, mengirim data, menghapus data. Nah, di sini menampilkan data saat halaman dimuat menggunakan fetch data. Lalu mengirim data saat tombol save diklik. Nah, ini jadi ketika nanti kita klik, kita buka klik save ini, maka otomatis akan mengirim ke button itu ya, ke server. Menghapus data saat tombol delete diklik. Nah, di sini di daerah action ini nanti ketika setelah kita input akan keluar tombol edit dan update. Edit dan delete maksudnya. Jadi dia akan otomatis ketika diklik ya delete. Nah, ini adalah kode untuk mengedit data saat tombol edit diklik. Jadi ketika diklik ya button edit itu akan langsung berfungsi sebagai edit. Mengambil data dari server dan menampilkannya dalam tabel. Nah, ini menggunakan fetch data. Untuk mengambil data dari server yaitu proses PHP ini URL-nya menggunakan tipe get dengan melakukan permintaan AJAX tipe get. Respon dari server berisi data dalam format desain. Fungsi ini kemudian membangun baris-baris tabel HTML dengan menggunakan data yang diterima lalu menambahkannya ke halaman tbody. Jadi nanti setelah diinput maka otomatis akan ditampilkan di tbody tadi tempat table bodinya. Nah, tbody di sini. Nah, btn danger ini untuk warna buttonnya. Jadi lanjut mengirim data baru atau data yang diedit ke server. Nah, save data di sini menggunakan save data. Jadi fungsi save data ini mengirim data ke server untuk disimpan. Fungsi ini membuat permintaan post dengan menyertakan ID, nama, email yang kita berikan. Jika respon yang kita berikan berhasil atau sukses, maka akan menampilkan kalimat data save success. Namun jika terjadi error, maka akan mengirim fungsi dengan respon alert, error, occur, please try again. Jadi ya coba lagi. Lanjut menghapus data dari server. Nah, di sini fungsi delete data. Jadi digunakan untuk mengirim permintaan ke server untuk menghapus data berdasarkan ID yang diberikan. Fungsi ini mengirim permintaan post dengan menyertakan ID dan parameter action diatur ke delete. Nah, action yang dilakukan ini adalah delete. Jadi menggunakan tipe post. Nah, nanti ketika sukses akan menampilkan
kata pesan sukses dihapus. Dan jika gagal, maka akan menampilkan sinyal respon error dengan tampilan error please try again. Jadi coba lagi. Selanjutnya, mengambil data dari server berdasarkan ID. Jadi fungsi fetch data by ID ini digunakan untuk mengambil data dari server untuk diedit. Server mengirim permintaan GET dengan menyertakan ID, name, dan parameter action diatur ke edit. Setelah mendapatkan data dari server, fungsi ini mengisikan nilai-nilai dari data tersebut ke dalam bidang formulir, sehingga pengguna dapat mengedit informasinya. Seperti ini data ID, ini data name, dan email. Lanjut menampilkan alert. Nah, jadi menampilkan pesan alert ini fungsi show alert. Untuk menampilkan pesan-pesan alert pada halaman web, fungsi ini menambahkan sebuah elemen div alert dengan tipe dan pesan yang ditentukan ke bagian atas elemen kontainer. Nah, di sini semua pesan yang telah kita buat tadi, di sini dia akan mengaturnya. Ketika kita pencet, otomatis akan hilang setelah 3 detik. Ditulis 3000. Nah, sebenarnya 3000 ini adalah milidetik. Karena hitungan konversinya di sini milidetik, jadi ditulis 3000 ya. Oke, secara keseluruhan video ini membentuk sistem manajemen data dasar dengan antarmuka. Untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data menggunakan panggilan AJAX ke script server dengan proses PHP. Ini bertanggung jawab menangani interaksi dengan database dan merespon permintaan objek tersebut secara sesuai. Setelah itu kita lanjut ke pembuatan file ketiga, yaitu proses .php. Oke, kita langsung buat saja. Nah, kita ambil lagi file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi ini di copy, lalu ditempel di sini. Kita lihat di atas. Nah, oke, di sini mengkonfigurasi database kita. Nah, di sini kita isi host, username, password, and database-nya. Nah, host begini, kita menemukan localhost dengan username root-nya dan password. Karena saya tidak menggunakan password, jadi tidak ada isi. Nah, dbname ini database yang kita buat tadi, itu root. Jadi supaya bisa tersambung, maka kita akan membuat koneksi ke database dengan MySQL Connect. Konfigurasi yang diberikan yaitu host, username, password, dan dbname. Lanjut memeriksa koneksi di sini. Jadi dia akan memeriksa, jadi ketika koneksi error, ya dia akan mengirim sinyal ke MySQL. Lanjut mendapatkan data dari database. Nah, di sini penanganannya permintaan GET. Jika metode permintaan HTTP-nya adalah GET seperti ini ya. Kode ini memeriksa apakah ada parameter ID dan apakah nilai action adalah edit. Dari ID ini, action apakah sama dengan edit? Jika iya, maka kode akan mengambil satu baris itu select from user ID. Jadi mau ambil satu baris data dari tabel user berdasarkan ID yang diberikan. Kemudian mengambilkan data tersebut ke dalam bentuk JSON. Nah, di bawah ada LC-nya. Jika tidak ada parameter ID-nya atau nilai action,
bukan edit. Kode akan mengambil semua data dari tabel user dan mengembalikannya sebagai sebuah array JSON ya. Jadi select from user itu benar-benar semua data diambil untuk menjadikan array. Menyimpan atau mengedit data ke dalam database. Nah, di sini server penanganan permintaan post jika metode permintaan HTTP adalah post. Kode ini mengambil data yang dikirim melalui parameter permintaan post dan melakukan operasi insert, update, atau delete ya. Jadi postnya ID, nama, email akan bisa di delete, edit, atau insert ya, tergantung dari perintahnya nanti. Jadi berdasarkan ID juga. Nah, action jika sama dengan delete, maka otomatis dia akan mendelete. Jadi intinya kode akan menghapus data dengan ID yang ditentukan dari tabel user jika actionnya memiliki nilai delete tadi ya. ID-nya akan dihapus karena berdasarkan ID. Jika nilai ID-nya kosong, else ya, maka akan dilakukan operasi insert. Jadi insert into user. Jika tidak, maka akan dilakukan selanjutnya yaitu operasi update. Update di bawah ini SQL set name. Jadi kita akan mengubah nilai ini, email, atau semuanya ya, berdasarkan ID juga. Nah, setelah itu lanjut eksekusi query basis data MySQL ini. Kode ini menjalankan query SQL menggunakan fungsi MySQL. Jika query berhasil, maka mencetak data save successfully sebagai responnya ya. Namun jika terjadi kesalahan, error, maka akan mencetak query SQL yang bermasalah dan pesan kesalahan spesifik menggunakan MySQL. Dan setelah itu menutup koneksi MySQL close. Selesai melakukan operasi pada basis data, kode ini menutup koneksi ke basis data menggunakan MySQL close. Jadi kode ini berfungsi menghubungkan ke basis data, mengambil data dari sana, dan melakukan operasi insert, update, atau delete berdasarkan permintaan HTTP. Nah, 3 file sudah lengkap. Sekarang website sederhana sudah bisa dijalankan. Ini contohnya. Di sini kita sudah bisa mengisi semua. Ini memungkinkan aplikasi dari ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam form nama dan alamat email seperti ini. Ketika form ini disubmit atau kita klik save, data akan dikirimkan ke file proses PHP. Nah, sudah terkirim. Jadi yang sebenarnya diimplementasikan dalam file script.js yang bertanggung jawab untuk mengelola peristiwa dan secara dinamis memperbarui tabel dengan data-data yang sesuai. Jadi sekian dari penjelasan video yang telah kami berikan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman.